Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arfi Iksan Fauzi dengan NIM 21103011102. Di sini saya akan menjelaskan tentang low back pain. Apa sih yang dimaksud dengan low back pain? Nyeri punggung bawah atau disebut dengan low back pain adalah suatu keadaan tidak nyaman atau rasa nyeri yang akut pada daerah ruas lumbalis kelima dari sakralis. Lalu low back pain sendiri adalah suatu nyeri punggung bawah yang bersumber dari tulang belakang, yaitu pada daerah spinal, otot, saraf, atau struktur lainnya di sekitar daerah tersebut. Yang kedua ada anatomi tulang belakang. Tulang vertebra merupakan struktur kompleks yang secara garis besar terjadi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama ada bagian anterior yang tersusun atas korpus vertebra, diskus intervertebralis, dan ditopang oleh ligamentum longitudinal anterior dan posterior. Sedangkan bagian kedua ada bagian posterior yang tersusun atas pedicle, lamina, canalis vertebralis serta processus transversus dan spinosus yang menjadi tempat otot penyokong dan pelindung kolumna vertebrale. Bagian posterior vertebra dihubungkan dengan sendi apofisial. Selanjutnya, tanda dan gejala terjadinya low back pain. Yang pertama ada nyeri punggung bawah sederhana, di mana adanya nyeri pada daerah sepanjang tulang belakang tanpa penjalaran atau keterlibatan saraf di bawahnya. Selanjutnya ada faktor resiko yang terjadi pada low back pain dan dibagi menjadi 3, yaitu ada yang pertama ada faktor individu, di mana di situ terdapat faktor usia. Umumnya keluhan pada otot skeletal mulai dirasakan pada saat usia 24 sampai 65 tahun. Dan keluhan akan terus meningkat seiring bertambahnya usia. Lalu yang kedua ada jenis kelamin. Secara fisiologis, kemampuan otot pria lebih kuat dibandingkan otot wanita. Kekuatan otot wanita hanya sekitar 2/3 dari kekuatan otot pria. Lalu yang ketiga ada indeks massa tubuh atau IMT. IMT dikategorikan menjadi 3, yaitu kategori kurus dengan IMT kurang dari 18,5 dan normal dengan 18,6 sampai dengan 25 dan gemuk dengan IMT lebih dari 25. Dan yang selanjutnya ada faktor tingkat pendidikan, di mana nyeri punggung sering dirasakan oleh pekerja dengan kaitan dengan tingkat status sosial ekonomi rendah. Hal ini dikarenakan erat kaitannya dengan pekerjaan yang lebih menekankan pada kekuatan fisik seiring dengan pendidikan yang rendah. Lalu yang selanjutnya ada kebiasaan merokok. Pada perokok lebih sering merasakan nyeri pinggang dibandingkan dengan yang tidak merokok. Setiap 10 batang rokok per hari meningkatkan resiko LBP sebesar 20%. Nah, itu tadi adalah faktor individu. Lalu yang selanjutnya ada faktor pekerjaan. Yang pertama ada faktor beban kerja. Beban kerja adalah setiap pekerjaan yang memerlukan otot atau pemikiran yang merupakan beban bagi pelakunya. Beban tersebut meliputi dengan fisik, mental, ataupun beban sosial sesuai dengan jenis pekerjaannya. Lalu yang kedua ada lama bekerja, di mana pada umumnya seseorang dapat bekerja secara baik pada
rentan waktu 6-8 jam per hari atau dalam seminggu kurang lebih 40-50 jam. Maksimum waktu bekerja yang masih efisien adalah 30 menit. Selanjutnya ada klasifikasi low back pain. Berdasarkan perjalanan klinisi LBP dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada acute low back pain, di mana rasa nyeri yang menyerang secara tiba-tiba, rentang waktunya hanya sebentar, antara beberapa hari sampai beberapa minggu. Lalu yang kedua ada chronic low back pain, di mana rasa nyeri pada chronic low back pain bisa menyerang lebih dari 3 bulan. Rasa nyeri ini dapat berulang-ulang atau kambuh kembali. Selanjutnya ada diagnosis dan pengukuran nyeri. Diagnosis LBP dilakukan dengan cara yang pertama ada anamnesis, yang dimana anamnesis berupa tanya jawab mengenai penyakit yang diderita. Lalu yang selanjutnya ada pemeriksaan fisik, di mana yang dalamnya terdapat seperti pemeriksaan inspeksi, yang kedua ada palpasi dan perkusi, lalu yang ketiga ada pemeriksaan neurologi. Lalu yang selanjutnya ada pengobatan low back pain, di mana penanganan nyeri punggung dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti merubah gaya hidup, yang kedua terapi non obat, dan yang ketiga ada penyembuhan menggunakan obat. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.